Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para guru-guru saya yang telah memberikan banyak informasi di bagian depan tadi. Perkenalkan, nama saya Sunarwan Asuhadi, peneliti pada Loka Perkasaan Teknologi Kelautan BSDMKP, yang juga merupakan alumni Diklat Komite Fasilitator yang dilaksanakan oleh JICA CDP. Pada forum yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan kepercayaan dari panitia dengan tema inspirasi dari fasilitasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya desa di Kabupaten Wakatobi. Sebagai pengantar, saya ingin menukil perkataan dari seorang filsuf Cina, Confucius. Beliau mengatakan, jika ingin merencanakan sesuatu untuk jangka panjang, didiklah masyarakat. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menukil perkataan guru saya, Pak Haji Ashar Karaten. Beliau mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya dengan niat baik, tapi harus dibarengi dengan cara yang tepat. Adapun lokasi pendampingan kami sesungguhnya ada dua tempat. Pertama di Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Gu, Desa Kamama Mekar. Kemudian yang kedua adalah di Kabupaten Wakatobi. Pada forum yang berbahagia ini saya hanya fokus di Kabupaten Wakatobi. Secara spesifik lokasi kegiatan kami itu di Onto Oge. Onto Oge ini merupakan nama lokal dari Laguna Pantai di Kecamatan Wangi-Wangi, terletak di Desa Wah dan Desa Koreo Nova. Lokasi ini adalah lokasi yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Kemudian juga di lokasi ini yang luasnya 8,84 hektar ini adalah merupakan lokasi pengeboman ikan pada periode tahun 80-an dan 90-an. Juga merupakan laguna pantai terluas di Pulau Wangi-Wangi serta menjadi lokasi uji teknologi konservasi dari kantor kami LPTK BSDMKP. Uniknya lagi di tempat ini merupakan area yang diapit oleh dua warisan dari Kormeb 2 tahun 2004-2009 dengan konsep DPL-nya, yakni daerah perlindungan laut, baik DPL Waha maupun DPL Koreo Nova. Nah, tentang lokasi ini ada beberapa isu yang menarik dan mengemuka. Yang pertama saya menyebutnya sebagai efek Kormeb, di mana ada pemahaman masyarakat bahwa saat ini karang itu harus dilindungi. Ini merupakan warisan Kormeb yang kita rasakan. Juga kemudian yang kedua, efek pariwisata, bahwa supaya tempat kita didatangi oleh orang atau orang nyaman di dalam daerah kita, maka harus bebas sampah. Kemudian yang ketiga yang secara spesifik terkait dengan lokasi ini adalah efek ikan kue, di mana ada pelarangan penggunaan jaring untuk penangkapan ikan kue di lokasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan jaring menangkap ikan kue ini, maka sejumlah warga bahkan dilegitimasi oleh pemerintah desa akan melarang, kecuali hanya memancing biasa begitu. Nah, sementara itu di level makro, kita tahu bahwa ada KPNKP nomor 46 garing KPNKP 2014 tentang penetapan status perlindungan terbatas bambu laut. Kemudian juga KPN nomor 8 tahun 2020 tentang peningkatan status perlindungan bambu laut, perlindungan penuh bambu laut. Dan ini menjadi entry point bagi kantor kami dan juga secara pribadi begitu ya, di mana kantor kami Loka Perkasaan Teknologi Kelautan BSDMKP menginisiasi suatu teknologi yang kami menyebutnya dengan Wakatobi Sibambu, yang merupakan akronim dari Wahana Perkasaan Teknologi Konservasi Biota Sibambu. Nah, ini skemanya, saya tidak perlu menjelaskan secara teknis, tapi sederhananya bahwa skema teknologi ini dengan menggunakan substrat utama di laut dan mini substrat yang kemudian dicolok begitu supaya memiliki ketahanan tertentu. Nah, ini hasil monitoring dari kegiatan kami bambu laut di lokasi Onto Oge tadi. Kemudian ini inisiasi kolaborasi yang kami lakukan ada dari Karang Taruna. Jadi quote-nya ini Karang Taruna menanam karang. Kemudian ada juga dari Bumdesma, Badan Usaha Milik Desa Masyarakat bersama Sewaharaya. Kemudian ada juga dari LSM Miaka dan juga teman-teman dari UHO. Ini gambar yang bagian bawah ini adalah kegiatan di Kamar Mekar Kebuton Tengah. Ini Sekda sendiri yang melakukan inisiasi. Nah, dengan demikian resultan atau saya menyebutnya bahwa implementasi Wakatobi Sibambu di perairan Onto Oge bersama dengan menghadirkan kebersamaan dengan warga, maka lahirlah konsep kami menyebutnya sebagai community garden, community based biodiversity garden. Tapi community ini merupakan bahasa lokal ini. Kalau kami di sini community ini adalah pemeliharaan atau perlindungan. Jadi kalau community garden semacam taman pemeliharaan keanekaragaman hayati begitu ya. Jadi ini tidak asing juga bagi warga kami. Berikutnya
terkait dengan kolaborasi yang terbangun di sini, sesungguhnya bukan lagi kolaborasi yang hanya kita menyebutnya sebagai kolaborasi pentahelix, tapi meningkat menjadi kolaborasi, saya menyebut sebagai kolaborasi hexahelix begitu ya. Ada pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, ada dari aspek bisnis ya di BUMDesma, kemudian ada dari community Karang Taruna, kemudian ada dari akademisi UHO, kemudian kantor kami LPTK bersama MKP, dan juga dari media begitu ya, LSM Miaka, dan juga yang tak kalah penting adalah peran fasilitator. Nah, fasilitatornya yang kemudian menjadi aktor penting yang akan membersamai proses ini, menghubungkan berbagai stakeholder ini supaya memudahkan pencapaian tujuan-tujuan begitu ya. Nah, pertanyaan siapa fasilitatornya? Karena saya salah seorang yang pernah juga berkiprah di dunia kefasilitoran, juga dibantu teman-teman mereka berperan pada proses-proses ini. Desain lokasi community garden di ini desainnya ada 16 stasiun. Kenapa 16 stasiun? Karena menurut informasi yang kami dapat bahwa di Indonesia ada sekitar 16 suku karang begitu yang populer. Nah, kami bagi sebanyak 16 stasiun berdasarkan 16 suku karang begitu ya. Di lokasi ini sudah ada sebanyak 7 suku karang dari 16 suku karang. Dengan demikian ini bisa bersinergi dengan visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wakatobi 2005-2025, Wakatobi sebagai pusat biodiversitas bumi begitu ya. Di mana dalam lokasi ini akan ada koleksi karang di lokasi ini. Kemudian juga menjadi diorientasikan ada stand bawah laut begitu. Jadi para pihak bisa memiliki stand dengan spesies karang yang sudah ditentukan tentunya di stasiun-stasiun ini. Kemudian kegiatan yang sementara berjalan tapi terakhir pada 2020 awal 2020 kemarin adalah ada konsep memorial planting. Jadi para pihak yang memiliki perhatian untuk mengabadikan kontribusinya pada penanaman karang, kami menyebut sebagai memorial planting begitu. Jadi ada bibit yang disiapkan bersama-sama dengan masyarakat, dan juga ada di LPTK ada bibit yang akan ditanam, kemudian ada taggingnya. Jadi nama orang yang menanam ini akan disimpan di kolat menjadi suatu memori jangka panjang tentunya. Ini adalah dari Kemenkomarves dan Bappenas, kemudian ada juga dari staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian terakhir di Boton Tengah ya, yang kami lakukan bulan 4 kemarin. Nah, dengan demikian Wakatobi Sibambu tambah community garden intinya adalah mendekatkan jarak aspek sosial dengan aspek ekonomi, termasuk juga aspek lingkungan begitu ya. Kenapa demikian? Karena dengan konsep ini dan praktek-praktek ini akan memperbaiki ekosistem karang, kemudian menghasilkan desa wisata bahari, menambah lokasi objek destinasi baru, dan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.